Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retalia Mujitarani dengan NIM 18222104. Di sini saya akan membuat video tugas UTS Fisika Komputasi. Soal tes yang pertama itu bagaimana algoritma sorting dan bagaimana cara mekanisme apa perbedaan bahasa pemrograman Python dengan bahasa lain? Jika bergerak di suatu bidang, tentukan menggunakan bahasa pemrograman apa, lalu perbandingkan seberapa jauh kesulitan dari masing-masing bahasa tersebut. Nah, ini merupakan contoh gambar algoritma yang sudah jadi dari sebuah codingan lainnya. Nah, latar belakang algoritma merupakan urutan langkah-langkah perinci yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Secara umum, algoritma merupakan serangkaian instruksi yang disusun secara logis dan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan dengan efisien. Algoritma digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, matematika, sains, ekonomi, dan banyak lagi. Sejarah algoritma dapat ditelusuri kembali hingga ribuan tahun lalu. Misalnya, algoritma sederhana seperti algoritma Euclidean untuk menemukan faktor persekutuan terbesar FPB, dua bilangan yang ditemukan oleh matematikawan Yunani kuno yang bernama Euclid. Namun, dengan munculnya komputer modern dan pemrosesan digital, algoritma telah menjadi elemen kunci dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Algoritma modern umumnya mengacu pada teknik yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah komputasi dalam berbagai bidang, seperti pencarian dan penyortiran data, optimisasi, pengenalan data pola, pembelajaran mesin, dan sebagainya. Contoh-contoh algoritma terkenal termasuk algoritma pencarian biner, Dijkstra untuk pencarian jarak terpendek dalam graf, terus algoritma genetika untuk optimisasi, dan algoritma pembelajaran mesin seperti random forest dan support vektor mesin. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, pemahaman tentang algoritma sangat penting karena akan memungkinkan pengembang itu untuk merancang solusi yang efisien dan efektif untuk masalah yang kompleks. Terkadang pemilihan algoritma yang tepat dapat menggunakan perbedaan signifikan dalam kinerja dan skala sistem yang dibangun. Selain itu, dalam analisis data dan kecerdasan buatan, pemahaman tentang algoritma membantu dalam pemrosesan dan pengelolaan pemodelan data untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Jadi secara keseluruhan algoritma itu memainkan peran penting dalam dunia komputasi modern dan penelitian serta pengembangan terus berlanjut untuk mengembangkan algoritma yang lebih efisien, cepat, dan adaptif untuk memecahkan berbagai masalah yang kompleks. Nah, algoritma sorting sendiri itu apa sih? Jadi, algoritma sorting itu algoritma yang dirancang untuk mengatur elemen-elemen dalam suatu kumpulan data atau array dalam urutan tertentu seperti urutan numerik atau abjad. Terus sorting sendiri itu apa gitu? Sorting itu merupakan operasi fundamental dalam ilmu komputer dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk basis data, pengelolaan data, analisis algoritma, dan banyak lagi. Nah, ini ada 8 contoh algoritma sorting. Yang pertama ada bubble sort. Jadi bubble sort itu merupakan algoritma sederhana yang secara berulang membandingkan dua elemen berturut-turut dan menukar mereka jika tidak berada dalam urutan yang benar itu. Dan yang kedua itu ada insert
Selection sort itu merupakan algoritma yang mengurutkan elemen satu per satu dengan memilih elemen berikutnya dan menyisipkan ke dalam posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang telah diurutkan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada selection sort. Itu merupakan algoritma yang secara berulang memilih elemen terkecil dari sisa kumpulan data yang belum diurutkan, terus menukarnya dengan elemen di awal kumpulan data yang sebelum diurutkan. Nah, yang keempat ada merge sort, yaitu algoritma rekursif yang berbagai yang membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara terpisah. Nah, itu yang mengurutkan setiap bagian secara terpisah dan kemudian menggabungkan kedua bagian yang terurut menjadi satu kumpulan data yang urut. Nah, yang kelima ada quicksort. Quicksort itu merupakan algoritma rekursif juga yang memilih elemen tertentu sebagai pivot. Nah, membagi kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan pivot tersebut dan kemudian mengurutkan kedua bagian secara terpisah. Nah, yang keenam ada heap sort. Itu algoritma sorting berbasis struktur data heap di mana elemen-elemen kumpulan data disortir, diorganisir sebagai pohon biner. Dan yang terakhir, yang terakhir ada radix sort. Itu algoritma yang mengurutkan kumpulan digit atau digit lainnya dalam representasi dengan representasi bilangan tersebut. Nah, setiap algoritma sorting itu memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang berbeda-beda. Pemilihan Pemilihan algoritma sorting yang tepat itu tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran apa namanya kumpulan data, terus sifat data itu misalnya apakah data hampir terurut atau acak dan kebutuhan kinerja aplikasi. Nah, selanjutnya nanti ada contoh codingan dari algoritma sorting. Contoh juga eh, contoh dari nomor satu tadi yaitu algoritma sorting. Di sini ada sebuah codingan yaitu import random, fungsi untuk menghasilkan data acak, ada def grade. Nah, saya langsung menjelaskan ini codingan saya sudah jadi. Sebelumnya ini saya akan nih. Nah, ini saya akan menjelaskan ini. Nah, yang kedua yaitu perbedaan bahasa pemrograman Python dengan yang lainnya. Jadi, perbedaan antara Python dan bahasa pemrograman lainnya itu sangat signifikan tergantung pada konteks penggunaannya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama serta pertimbangan untuk memilih bahasa pemrograman Python ataukah yang lain. Yang pertama itu ada sintaksis dan filosofi. Python itu memiliki sintaksis yang bersih dan mudah dipahami dengan penekanan pada keterbacaan kode. Nah, ini membuat Python sangat cocok untuk pemula dan mempercepat pengembangan prototipe. Bahasa lain seperti C++ atau Java mungkin memiliki sintaksis yang lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak pengetahuan tentang konsep dasar pemrograman. Nah, yang kedua ada kinerjanya. Menurut kinerja, Python itu umumnya dikenal karena kinerjanya yang lambat dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya seperti Java. Nah, ini disebabkan oleh sifat dinamis interpretasi Python. Namun, ada upaya seperti implementasi PyPy yang bertujuan untuk meningkatkan kerja Python. Nah, yang ketiga itu ada ekosistem dan library-nya. Python itu memiliki ekosistem yang sangat kuat dan beragam library-nya yang mendukung berbagai kebutuhan pengembangan.
Nah, ini termasuk library untuk pengembangan web seperti Django dan Flex, ilmu data seperti NumPy, Pandas, terus ada apa namanya importable itu. Terus kecerdasan buatan itu seperti TensorFlow dan PyTorch dan banyak lagi. Nah, bahasa seperti C++ atau Java itu juga memiliki ekosistem yang luas, tetapi mungkin tidak seberagam Python dalam hal spesialisasinya. Dan yang keempat itu ada kompleksitas dan kesulitan. Nah, dalam kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan bahasa pemrograman itu dapat bervariasi tergantung pada pengalaman dan konteks penggunaannya. Python sering dianggap lebih mudah dipelajari daripada bahasa-bahasa seperti Java. Karena apa? Karena sintaksis yang lebih sederhana dan fokus pada keterbacaan kode. Namun, untuk pengembangan perangkat lunak yang memerlukan kinerja tinggi atau akses langsung ke perangkat kerja bahasa seperti C atau C++ itu mungkin lebih rumit karena mereka memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar pemrograman dan alokasi memori. Yang kelima itu bidang penggunaan. Kalau Python itu sangat cocok untuk berbagai bidang, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, terus ada pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. Beda dengan C++ atau Java, itu sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan kinerja tinggi seperti apa? Permainan video atau sistem tertanam. Nah, dalam penentuan bahasa pemrograman yang tepat untuk suatu bidang itu penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas proyek, kebutuhan kinerja, dan kemudahan penggunaan. Python itu sering menjadi pilihan yang baik untuk pemula atau pengembangan proyek cepat, sementara bahasa-bahasa C++ atau Java mungkin lebih sesuai untuk proyek yang memerlukan kinerja tinggi atau kontrol langsung pada proses kerja. Soal nomor 3 yaitu buat program untuk menghasilkan deret Fibonacci dengan panjang tertentu. Nah, di sini itu dosen saya sudah memberikan sebuah codingan, namun itu ada yang salah. Nah, soalnya itu seperti ini. Ini adalah codingan dari dosen saya. Nah, ini disuruh membetulkan, membenarkan gimana biar muncul outputnya. Karena codingan dosen saya ini menghasilkan output invalid syntax. Artinya, masih ada kesalahan dalam codingan tersebut. Nah, setelah saya coding ulang, seperti ini, itu menghasilkan output sesuai dengan perintah yang saya buat coding tersebut. Nah, eh, program ini, jadi program ini itu mengalami kesalahan dalam logika perulangan karena menggunakan range 2,n dalam loop for. Nah, ini kesalahannya itu di sini. For in for i in range 2,n. Tuh. Ketika n, jadi gini, ketika n adalah eh, ketika n ini ketika n itu adalah panjang deret Fibonacci yang diinginkan, range 2,n itu akan menghasilkan angka dari 2 hingga n-1. Sehingga elemen ke n, ya, elemen ke n dari deret Fibonacci itu tidak akan dihitung atau tidak akan muncul outputnya. Nah, dengan mengubah range, saya mengubah range-nya ini, dengan mengubah range uh, 2,n menjadi 2,n plus 1, perulangan itu akan akan berjalan hingga n, ya kan? Hingga n. Sehingga elemen ke n dari deret Fibonacci itu juga akan terhitung. Nah, itu kesalahannya. Jadi saya sudah membenahi
codingan itu dan output yang dihasilkan dari perintah codingan itu adalah ini. Deret Fibonacci titik 2, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, saya jelaskan maksud apa atau penjelasan atau algoritma dari hmm, codingan yang saya buat ini. Ya, jadi mulai awal itu ada Fibonacci N. Jadi di sini maksudnya adalah ah, yang diharapkan itu adalah bilangan Fibonacci. Nah, yang kedua itu ada Fib sama dengan 0,1. Ini maksudnya apa? Mulai dengan dua variabel awal, misalnya A-nya itu 0 dan B-nya itu 1. Tuh. Terus yang kedua, for I in range 2,0,2, saya hashtag mengubah range menjadi 2,n+1. Itu maksudnya apa? Inisialisasi sebuah list, misalnya Fib, dengan dua elemen awal yaitu A dan B. Nah, itu melakukan perulangan dari I-nya itu 2 hingga N-1. Ya, hingga N+1, sorry. N+1. Nah, selanjutnya itu ada Fib titik append Fib I-1 plus Fib I-2. Ini maksudnya apa? Menghitung nilai Fibonacci ke I ya dengan menjumlahkan dua elemen sebelumnya dari list Fib I tadi. Jadi Fib I-1 plus Fib I-2. Nah, kemudian ditambahkan nilai di sini return Fib ini kembali ke Fib. Terus saya tambahkan panjang atau list nilai Fibonacci ke I ke dalam list gitu. Terus ada return ini kembalikan list Fib sebagai hasil deret tuh. Terus ada print, di sini print deret Fibonacci itu dia memerintahkan outputnya itu deret Fibonacci titik 2 hasilnya tadi. Nah, dari hasil atau perintah dari input ini menghasilkan output ini gitu. Nah, itu penjelasan dari tugas UTS Fisika Komputasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.